Ada satu lagi yang saya tanyakan, Pak. Bagaimana pola gerakan transformasi SI dalam rangka penetrasi terkait dengan syariat Islam, Pak, yang nanti bisa masuk dalam bagaimana gerakan SI ke depan, karena ini bukan partai, terkait dengan transformasi ataupun penetrasi syariat Islam yang nanti menjadi rujukan umat Islam yang secara legitimit masuk dalam konstitusi negara. Ini yang bisa dikatakan gerakan apa pasti kaitan dengan itu, karena kita bukan partai mungkin kita paham semua bisa pahami ya. Karena di depan itu sudah jelas. Maksudnya perjuangan syariat Islam dalam konstitusi negara. Iya. Mulai seperti apa? Iya. Prosesnya seperti apa? Saya Hujairi, Pak, diamanahi di SI Banten sebagai wakil ketua. Hujairi, Pak. Hujairi. Tadi Bapak sampaikan bahwa pidato sambutan Ketua SI Banten sangat berapi-api. Bahkan saking berapi-apinya Bapak juga aplausnya luar biasa. Tapi dari narasi yang tadi sudah disampaikan bahwa insya Allah ke depan SI Banten akan segera merencanakan struktur dari kota kabupaten sampai ke ranting. Yang ngeri-ngeri sedapnya Bapak akan tagih itu gitu Pak. Bapak tagih? Ya, kan ditagih itu sebetulnya akan membuat trigger juga kita sebagai pengurus bahwa memang SI Banten, karena memang ini amanah yang sudah disampaikan kepada kita, tentu sebagai pengurus SI Banten, karena memiliki 4 kota dan 4 kabupaten, lalu 313 kelurahan, 155 kecamatan, dan 1238 desa. Dan ini kerja yang luar biasa, Pak. Artinya tanpa support dan bimbingan dari SI Pusat sangatlah tidak mungkin menurut saya energi SI Banten ini dengan keinginan untuk membentuk sampai ke ranting tanpa memang dukungan dan support dari SI Pusat. Tentu pembekalan ini juga akan kita lakukan. Supaya kita enak, kami hadir sini berarti sudah cukup. Jadi kita bicara yang produktif. Betul. Jangan sekali. Betul. Jadi kontribusi apa yang Anda berikan untuk pembentukan itu saja. Siap. Artinya berarti kita tentunya sangat bahagia sekali ada bareng-bareng bersama SI Banten ini. Tentu ke depan kita juga akan terus meminta nasihat dan saran lah dari pusat. Setiap saat. Siap, Pak. Jadi kami tekankan koordinasi kami dari pusat ke wilayah setiap saat ada kebutuhan melalui meeting Zoom. Oh, meeting Zoom. Kemarin tanggal 3 kami dengan semua wilayah ini lagi melakukan input dari wilayah-wilayah itu. Nanti Banten akan ikut nanti putaran berikut. Tanggal berapa itu? Tanggal masuk di putaran kedua wilayah Sumatera, kemudian Jawa. Itu sudah ada pemetaan tadi dakwah ekonomi. Sehingga tanggal 15 Desember kita rencanakan finalisasi potensi penataan potensi dakwah ekonomi itu seluruh Indonesia. Jadi setiap saat komunikasi. Ya, jadi sekarang kan lancar. Kalau kita bertemu tidak secara langsung offline, maka melalui online. Silakan. Baik. Kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain.
Terima kasih Ahmad Alhar, Sekretaris. Masih dalam konteks akan dibentuknya kepengurusan ke bawahnya. Saya pikir gini juga Pak. Kalau kita mau bicara marketing, ya kan, orang tertarik ketika dia tahu. Dan SI ini belum banyak didengar oleh halayak umum, gitu kan? Nah, cara mengenalkan itu biasanya dalam konteks organisasi, kita ingin melihat juga dari pusat apa peran SI setidaknya yang bisa diviralkan. Teman-teman ada urusan PIK, SI belum kedengeran tuh, kan begitu ya? PIK 2, teman-teman udah kesana kesini, SI belum kedengeran tuh, gitu. Artinya gini. Berarti tidak membaca berita, kurang membaca berita. Oh sebentar Pak, bukan masalah berita. Supaya kita, saudara kan sekretaris. Jadi dalam forum seperti ini forum orientasi, bukan forum persidangan pengambilan keputusan. Jadi begini, saya ikuti nasihat dari ketua wilayah tadi dalam pidatonya. Oleh karena itu menjadi kader. Izin saya selesaikan dulu Pak. Sebentar, jangan teruskan. Kalau teruskan nanti terlalu mencong. Interest yang kita bangun untuk masyarakat kepada syarikat Islam dari dulu ada, tetapi selalu macet. Oleh karena itu ditempuh pada Kongres ke-40 dan Kongres ke-41 tadi, ditempuh kebijakan transformasi syarikat Islam dengan catur program dakwah ekonomi yang didukung oleh konsolidasi organisasi yang dipertanyakan tadi, lalu konsolidasi dakwah pendidikan dan konsolidasi dakwah siasat. Apa yang dikenakan sekarang kita di Majelis Ulama, Basnas kerjasama dengan pemerintah, Syarikat Islam sudah kerjasama dengan Bank Syariah Islam, Basnas Nasional, BNSP, Permodalan Nasional Madani, dan kita sesungguhnya yang berhasil mendampingi nasabah Permodalan Nasional Madani secara nasional, mendampingi pendampingan. Kemudian dalam halal kita sudah diikut sertakan di dalam badan BPJPH sudah. Jadi itu perkembangan, dan Sekretaris Jenderal Syarikat Islam menjadi Wakil Menteri Koperasi kan? Apa tidak cukup? Bukan fakta itu. Iya, enggak gini Pak. Kalau kita mau bicara berita, jutaan berita tiap hari di dunia ini, gitu kan. Dan yang akan terbaca, terdengar oleh masyarakat tentu yang viral, gitu. Nah dalam konteks ini, saya sendiri maaf ya, memang belum sempat ngebuka. Misalnya, adakah YouTube SI gitu kan yang bisa kita intip dan lain sebagainya. Artinya gini Pak. Kalau bahasanya memang kita baru. Boro-boro kita baca berita orang kita di kemarin gitu. Artinya memang gini, mari gini Pak, mari kita menasionalisasi. Nasionalisasi sudah. Enggak, viralisasi lah. Nasionalisasi Syarikat Islam membentuk konstitusi Republik Indonesia. Ya. 2 orang pimpinan pusat Syarikat Islam. Ya. 2 orang mantan ketua presiden Lajnah Tanfiqhiyah Syarikat Islam, penandatanganan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa kurangnya untuk mendirikan ini? Cukup. Jadi jangan marah. Coba cari organisasi lain, mana yang lebih dari ini? Oke. Itu jadi maksudnya nggak ada ini Pak. Syarikat Islam ini kan bukan. Nggak, saya dengarkan saya dulu ya. Syarikat Islam ini kan dalam konteks berita yang kita tahu, dia 30 tahun tenggelam, ya kan? Dia 30 tahun dia tenggelam. Nah sekarang ketika kita muncul, jangan dipotong dulu. Ketika kita muncul, jujur aja, saya sendiri termasuk yang baru yang kan belum banyak mendengar berita-berita itu, gitu. Jadi memang mungkin bisa disosialisasikan semua berita-berita tentang Islam. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi begini,